Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Tri Puji Lestari, Magister Farmasi. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri sejak tahun 2018. Sebagai dosen, saya berkomitmen kuat dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dari Tridharma tersebut, saya mempunyai passion dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga saya memberikan bobot pendidikan dan pengajaran sebesar 60%, penelitian 20%, pengabdian kepada masyarakat 20%. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bidang mata kuliah yang saya ampu yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bidang ilmu farmasi. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah farmasetika, di mana mata kuliah ini ditawarkan pada semester 2 dengan bobot SKS, 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Farmasi. Sebelum pengajaran dimulai, saya dan tim pengajar berdiskusi menyusun rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RPS yang berfungsi sebagai panduan yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam menyusun dan menjalankan pembelajaran teori farmasetika. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek materi telah tercover dan bahwa metode pengajaran yang digunakan akan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan ini merupakan mata kuliah inti dalam program studi S1 Farmasi yang bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan yang kuat bagi mahasiswa mengenai konsep dan prinsip-prinsip dari farmasetika. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik penting termasuk pembuatan dan penyerahan obat racikan, sediaan cair dan sediaan semi padat. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah farmasetika adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan ilmu dan konsep teoritis farmasetika sehingga menghasilkan sediaan cair dan semi padat yang memenuhi standar. Capaian pembelajaran mata kuliah farmasetika adalah bahwa mahasiswa mampu menyelesaikan pelayanan resep yang meliputi penerimaan, screening, administrasi, screening resep, penyiapan dan peracikan sediaan cair dan semi padat mengacu pada cara pembuatan obat yang baik atau good manufacturing practice sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Kemudian, untuk deskripsi mata kuliah farmasetika adalah bahwa mahasiswa belajar tentang peracikan sediaan cair yang meliputi sirup, eliksir, suspensi, dan emulsi. Peracikan sediaan semi-solid yang meliputi salep, pasta, krim, gel, dan suppositoria. Buy and use date atau BUD, serta inkompatibilitas pada sediaan cair dan semi padat. Kemudian, bahan kajian pada mata kuliah farmasetika ini adalah prinsip dasar screening resep, buy and use date, inkompatibilitas serta peracikan sediaan larutan, suspensi, emulsi, salep, krim, pasta, gel, dan suppositoria. Materi pembelajaran dan atau pustaka sumber belajar dalam pembelajaran ini, saya menggunakan daftar pustaka dari buku yang berhubungan dengan farmasetika dan jurnal-jurnal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan terbaru. Proses pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode luring atau tatap muka menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pengajaran di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Model ini didasarkan pada prinsip bahwa interaksi antar mahasiswa dapat meningkatkan pembelajaran sehingga siswa dapat belajar lebih efektif melalui kolaborasi dibandingkan dengan belajar secara individual. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah aktif kolaboratif.
di mana strategi ini mendorong mereka untuk berdiskusi dan memecahkan masalah bersama dengan mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran saya ini menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Prinsip DIA ini terdiri dari 3 komponen utama yang harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Tahapan delivery, yang pertama, metode yang saya lakukan adalah dengan ceramah. Saya memulai setiap sesi dengan memberikan ceramah yang terstruktur untuk menyampaikan konsep-konsep dasar dan teori farmaseutika. Melalui ceramah ini, saya memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang sedang dibahas, dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan dari praktik kefarmasian. Materi perkuliahan saya biasanya saya unggah di Moodle, di mana Moodle ini sudah terintegrasi dengan OASIS, Online Administration Student Information System, yaitu sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh IIK Bakta untuk mendukung seluruh kegiatan akademik dan pembelajaran. Tahap yang kedua dari DIA adalah interaction, di mana pada metode ini saya menggunakan metode tanya jawab. Setelah ceramah, saya mengadakan sesi tanya jawab untuk memastikan mahasiswa memahami materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya adalah dengan melakukan diskusi. Diskusi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dari mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dan kolaboratif, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk saling bertukar ide, pandangan. Dan terakhir adalah studi kasus. Untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik, saya menggunakan studi kasus yang relevan dengan situasi nyata di bidang farmasi. Di sini, mahasiswa diajak untuk menganalisis kasus-kasus yang ada di dalam lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi berdasarkan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Dengan metode ini, membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan problem solving yang esensial dalam bidang farmasi. Tahapan terakhir dari DIA adalah assessment, di mana dalam assessment ini sistem penilaian mata kuliah yang saya terapkan terdiri dari diskusi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Agar lebih jelas, berikut saya sajikan video pembelajaran luring yang saya lakukan untuk mata kuliah farmaseutika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua? Ya, Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan 8 ya. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilahkan. Selesai. Ya, Alhamdulillah di pertemuan 8 ini kita kemarin di pertemuan ke-1 sampai 7 sudah kita membahas tentang sediaan liquid atau sediaan cairan ya, sudah menempuh UTS juga. Mungkin ada yang ingat kemarin yang kita bahas untuk sediaannya, ada sediaan apa aja? Saya Ibu izin menjawab. Jadi untuk jenis sediaan liquid itu ada suspensi, emulsi, sama larutan. Terima kasih Ibu. Ya, benar sekali ya Mbak Fatimah. Jadi kita kemarin sudah mencoba untuk membuat sediaan suspensi, emulsi, dan larutan. Ya, jadi untuk sediaan emulsi itu terdiri dari 2 fase, yaitu antara minyak dengan air, di mana minyak dan air itu tidak dapat tercampurkan, maka distabilkan dengan penambahan emulsifying agent. Nah, kemudian untuk suspensi itu terdiri dari 2 campuran, yaitu padatan dengan cairan, di mana padatan itu tidak bisa terlarut dengan bahan pembawanya dan distabilkan dengan penambahan suspending agent. Nah, kalau yang larutan itu contohnya kayak gula dengan air, jadi memang bisa terlarut sempurna, tidak ada partikel kasar, tidak ada 2 fase, jadi memang 1 fase. Baik, untuk pertemuan sekarang kita nanti akan membahas tentang sediaan setengah padat atau semi solid ya.
di mana berdasarkan dari farmakope untuk sediaannya itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada salep, kemudian ada gel, ada krim dan pasta. Nah, kalau dilihat dari kenampakan visual yang teman-teman bisa lihat dari gambar yang ada pada slide, jadi untuk yang sediaan salep seperti ini ya. Jadi memang kelihatan seperti keruh ya, berbeda dengan sediaan gel, krim dan pasta. Karena dia memang sebagai bahan atau basisnya dia merupakan basis yang minyak lemak ya. Jadi ini secara definisi berdasarkan farmakope edisi 4 merupakan sediaan setengah padat yang memang ditujukan untuk pemakaian topikal ya, jadi untuk pemakaian luar. Nah, kemudian yang sediaan gel. Nah, kalau dari kenampakan visualnya untuk sediaan gel ini berbeda dengan salep, di mana gel ini terlihat bening ya. Jadi terlihat bening, tidak ada endapan, kemudian juga tidak ada gelembung. Jadi ini merupakan juga sediaan semi padat di mana dia merupakan bahan yang terdiri dari partikel anorganik kecil ya, atau molekul organik besar di mana nanti akan terpenetrasi oleh suatu cairan. Ya. Baik, untuk sediaan krim ya, selanjutnya yang nomor 3 untuk sediaan krim, ini merupakan juga sediaan setengah padat. Kalau dilihat dari kenampakan visual dia berwarna putih ya, berwarna putih seperti susu. Dia merupakan sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi ke dalam pembawanya. Jadi nanti ada 2 fase, fase air dan fase minyak. Kemudian ada pasta. Perbedaannya dengan 3 sediaan yang lain, kalau untuk sediaan pasta ini dia lebih padat. Kenapa? Karena dia mengandung 50% lebih bahan padatan. Kemudian di situ nanti dibuat untuk sediaan topikal ya. Nah, selanjutnya terkait dengan sifat umum dari sediaan semisolida itu sendiri ya. Jadi yang pertama adalah memiliki derajat atau tingkat kekakuan tertentu ya, karena memang sediaan semsol ini memang ditujukan untuk pemakaian luar, maka dipastikan harus acceptable ketika digunakan, apalagi diaplikasikan ke kulit. Terlebih lagi kalau misalnya itu digunakan untuk perawatan luka. Jadi kita harus pastikan bahwa sediaan yang kita buat itu harus bisa kekakuan tertentu, derajat kekakuannya tertentu. Ketika dioleskan nanti tidak menimbulkan rasa yang tidak enak atau nanti justru mengiritasi. Kemudian juga harus memiliki sifat rheologik plastik. Artinya apa? Bahwa mudah mengalir. Kenapa kok harus mudah mengalir? Karena nanti ketika salep tersebut itu mudah mengalir nanti akan berpengaruh pada daya sebarnya. Nah, apa hubungannya daya sebar? Daya sebar itu nanti akan berpengaruh pada absorpsinya. Kalau daya sebarnya bagus, absorpsinya juga nanti bagus. Jadi kalau misal kita membutuhkan salep yang dia butuh untuk bisa berpenetrasi masuk gitu ya, dengan adanya dia sifat rheologik plastiknya ini memungkinkan untuk bisa terabsorpsi dengan baik. Kemudian basis yang digunakan ini harus bersifat inert ya. Jadi nanti dalam dalam formulanya itu tidak hanya bahan aktif saja, tetapi butuh yang namanya bahan tambahan. Nah, di sini membutuhkan yang namanya basis. Untuk apa? Untuk nanti bisa membantu si bahan aktif itu untuk masuk ke dalam atau terabsorpsi, kemudian berpenetrasi gitu ya. Nah, maka dibutuhkan basis tambahan seperti ini. Ini nanti sifatnya harus inert. Apa itu? Jadi tidak boleh berinteraksi dengan bahan aktifnya. Jadi tidak berpengaruh apapun ketika ditambahkan ke dalam bahan aktif. Nah, ini adalah fungsi dari sediaan semsol itu sendiri ya. Jadi bisa sebagai pembawa. Nah, pembawa di sini dalam artian tidak hanya untuk topikal saja, tetapi sebenarnya juga bisa bekerja secara sistemik. Artinya sistemik apa? Sistemik di sini dia bisa masuk melalui peredaran darah. Jadi misalnya untuk jenis-jenis sediaan yang memang digunakan untuk pemutih wajah gitu ya. Jadi memang butuh masuk berpenetrasi ya, masuk ke peredaran darah. Kemudian juga bisa sebagai pelembut dan juga sebagai pelindung atau protektif.
Nah, untuk sediaan macam-macam sediaannya dibagi menjadi dua golongan besar ya. Yang pertama berdasarkan daya penetrasinya, kemudian yang kedua berdasarkan basis yang digunakan. Nah, berdasarkan daya penetrasinya ini dibagi menjadi tiga ya, dibagi menjadi tiga. Jadi ada salep epidermik ya, kemudian ada salep endodermik, kemudian ada salep diadermik ya. Jadi ini dibagi menjadi tiga. Nah, yang berdasarkan komposisi pembawa atau vehikulumnya ini dibagi menjadi 4 golongan ya. Ini berdasarkan dasar salep yang digunakan atau basis salep yang digunakan. Jadi ada dasar salep senyawa hidrokarbon, kemudian dasar salep serap ya, kemudian dasar salep yang dapat dicuci dan dasar salep yang dapat larut dalam air. Ya, silahkan Mbak. Bagaimana basis salep mempengaruhi stabilitas zat aktif dalam peracikan? Terima kasih. Iya, Mbak Sinta. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa mempengaruhi stabilitas pada salep gitu ya, penambahan basis itu berpengaruh pada stabilitas dari salep. Ya, kenapa? Karena basis itu kan dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik. Maka kita nanti bisa lakukan pemilihan gitu ya, menyesuaikan. Oh, kalau bahan aktifnya ini memang kita butuhkan dia larut dengan air, atau dia memang dengan air itu tidak terjadi degradasi, ya maka kita bisa lakukan pemilihan. Tetapi ketika pemilihan basis itu salah gitu ya, bisa jadi nanti bahan aktifmu itu tidak memberikan efek terapi karena sudah terjadi kerusakan seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah dasar pemilihan basis salep ya, di mana teman-teman ketika melakukan pemilihan basis salep ini harus mempertimbangkan yang pertama adalah sifat bahan obat yang akan ditambahkan ya. Makanya harus diketahui dulu karakter fisikokimia dari masing-masing bahan, terutama dari bahan aktifnya. Harus tahu dulu kelarutannya dengan apa, dia ini nanti ada interaksi dengan apa, tidak tercampurkan dengan bahan yang seperti apa, kita harus lihat dulu. Melihatnya di mana? Kita bisa lihat dari farmakope untuk ngecek gitu ya. Nah, kemudian stabilitas bahan obatnya. Oh, misalnya ada bahan tertentu yang ketika ditambahkan dengan air dia tidak stabil, justru nanti akan terdegradasi dan sebagainya. Nah, kemudian juga efek terapeutik yang diinginkan. Nanti hubungannya dengan basis yang dipilih tadi ya. Kan tadi kalau misalnya mau bikin salep epidermik berarti basis yang digunakan adalah basis senyawa hidrokarbon. Kalau saya nanti mau bikin salep diadermik, berarti nanti saya harus menggunakan basis yang larut dalam air seperti itu ya. Jadi dalam hal ini dasar salep yang digunakan ya, dasar salep yang digunakan itu akan berpengaruh pada stabilitas dari salep yang teman-teman buat gitu ya. Oke, selanjutnya kita nanti akan langsung aplikasikan pada pembuatan sediaan racikan semisolid ya. Jadi ini adalah formula umum dari sediaan salep itu sendiri. Di mana sebagai formula umumnya di sini ada bahan obat, kemudian juga di sini ada bahan tambahan, kemudian juga ada penambahan vehikulum ya. Jadi selain bahan tambahan juga ada vehikulum. Nah, sebelum kita mencoba untuk memformulasikan atau meracik ya, atau membuat ya, nanti kita teman-teman harus tahu dulu apa ketentuan umum cara pembuatan salep ya. Ketentuan umum dan cara pembuatan salep ini tertuang di farmakope ya. Jadi ini ada 4 aturan yang teman-teman harus hafalkan ya. Jadi ada peraturan salep pertama sampai ke-4. Kita bahas di peraturan yang pertama. Peraturan yang pertama adalah zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Nah, maka penting sekali teman-teman untuk melihat ketika nanti di resep gitu ya, resipe isinya itu mungkin misal 5 bahan seperti itu. Nah, teman-teman harus lihat karakter fisikokimia dari masing-masing atau dari 5 bahan tersebut, kelarutannya dalam apa gitu ya. Nanti kan harus disesuaikan. Oh, ternyata kalau misalnya dia larut dalam campuran lemak ya tidak apa-apa, berarti kita tinggal mencampurkan saja.
Nah, kemudian peraturan salep nomor 2. Apabila ada bahan-bahan yang larut dalam air, jika tidak ada peraturan lain dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan air yang digunakan ini dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Kemudian peraturan yang nomor 3 adalah bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air ini harus diserbuk terlebih dahulu dengan ayakan dengan nomor B40. Ya, jadi untuk bahan-bahan tertentu yang dia mungkin serbuknya dia mudah menggumpal dan sebagainya, maka untuk mengatasinya ini maka kita bisa lakukan pengecilan ukuran partikel ya dengan menggerus, kemudian lakukan pengayakan ya. Jadi untuk bahan-bahan yang sukar atau sebagian dapat larut dalam lemak dan air ini juga masuk dalam kategori peraturan salep nomor 3. Kemudian terakhir peraturan salep nomor 4 ini adalah salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya ini harus digerus sampai dingin. Nanti untuk ini karena nanti kita akan bicara terkait dengan metode ya, metode pembuatan salep, di mana nanti untuk metodenya itu ada dua ya, dengan cara penggabungan dan yang kedua adalah dengan peleburan. Nah, ini adalah poin-poin penting yang teman-teman harus ingat ketika kita menggunakan metode penggabungan ya. Yang pertama adalah apabila kita menggabungkan untuk bahan obat padat ya. Kalau untuk bahan obat padat yang pertama kita lakukan yaitu dilakukan penggerusan atau pengecilan ukuran partikel terlebih dahulu, baru nanti dicampurkan dengan basis ya. Jadi untuk metode penggabungan ya, kita harus perhatikan untuk bahan obat. Jadi misalnya untuk bahan obat padat maka harus digerus terlebih dahulu. Kalau misalnya butuh dilarutkan berarti harus dilarutkan selama pelarutnya itu tidak mengganggu stabilitas ya. Kemudian kalau yang digabungkan itu adalah berupa cairan, maka kita harus perhatikan basis salepnya ya. Kalau misalnya dia terlarut dengan dia sifatnya hidrofobik ya, harus kita pilih basis yang hidrofobik. Kalau sifatnya hidrofilik kita pilih basis salep yang hidrofilik. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah metode peleburan. Nah, kapan kita memilih metode peleburan? Jadi untuk metode peleburan ini biasanya digunakan untuk basis salep yang mengandung bahan padat di mana sulit dicampur dengan metode penggabungan. Jadi butuh pemanasan terlebih dahulu. Jadi misalnya tadi basisnya pakai seraflava gitu karena dia berupa lilin, butuh dipanaskan ya. Nah, persyaratannya ketika memanaskannya ini harus dilihat titik leburnya dulu ya. Jadi kita harus cek titik lebur dari masing-masing bahan. Kalau misalnya ada basis yang titik leburnya berbeda, nah ini maka lebih baik dilebur bersama-sama ya, atau yang titik leburnya terendah itu bisa dilebur terlebih dahulu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa komponen tersebut itu harus dilebur bersama-sama pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius ya. Kemudian kalau misalnya di situ ada bahan-bahan yang tidak tahan panas, maka kita boleh menambahkannya ketika bahan tersebut itu sudah diangkat dari water bath, sudah diaduk air dingin, baru nanti ditambahkan dengan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas. Ada apa aja ya? Contohnya ada iktiol, kemudian balsam peruvianum misalnya, kemudian minyak atsiri, gliserin gitu ya. Jadi untuk penambahan ini harus hati-hati. Jadi memang harus dimasukkan paling akhir. Nah, ini adalah aplikasi di dalam resep ya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan resep. Di sini ada kalium iodida 3 gram, kemudian ada lanolin 16 gram, dan di sini sebagai basisnya ada lanolin dan uontum simplex ya, F30. Nah, dari sini kalau kita ingin meracik sediaan ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat karakter dari masing-masing bahan ya. Jadi misalnya di sini
kita lihat kelarutan dari kalium iodida. Oh, ternyata kalium iodida itu sangat mudah larut dalam air. Nah, maka nanti untuk mencampurkannya kita harus melarutkannya terlebih dahulu, ya, dilarutkannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti baru bisa ditambahkan dengan basisnya. Nah, kebetulan di sini basis yang digunakan adalah lanolin dan unguentum simplex. Nah, lanolin ini dia merupakan sediaan yang terdiri dari adepslane dan air, ya, di mana komposisinya adepslanenya 75%, airnya 25% dari 16 gram tentunya, ya. Maka kita bisa menggunakan air dari lanolin ini untuk melarutkan kalium iodidanya. Ya, pilihannya kan seperti itu. Kemudian baru nanti setelah dilarutkan, baru ditambahkan dengan unguentum simplexnya, ya, dicampurkan ad homogen. Dari metode yang saya paparkan ini tadi, teman-teman apakah bisa mengidentifikasi berarti ini menggunakan peraturan Salep nomor berapa? Itu termasuk peraturan Salep nomor 2. Terima kasih. Terima kasih Mas Agil. Ya, benar sekali, ya. Peraturan Salep nomor 2, ya. Jadi bahan-bahan yang dapat larut dalam air jika tidak ada peraturan lain dilarutkan terlebih dahulu, ya, dalam air, asalkan air yang digunakan itu dapat diserap seluruhnya oleh basis Salep. Nah, karena di sini adalah kandungan dari lanolin, ya pasti bisa diserap oleh adepslanenya, ya, 25% dari 16 gram ini yang digunakan untuk melarutkan kalium iodida. Seperti itu. Nah, jadi dari sini, ya, saya bisa simpulkan ketika kita melakukan pembuatan sediaan semsol, ya, pembuatan salep, langkah pertama yang harus kita lakukan pertama adalah mencari monografi dari masing-masing bahan dalam resep dulu. Dicari monografinya karena ini penting sekali. Untuk apa? Nanti kita bisa tahu, oh ini nyampurnya gimana, oh metode yang saya gunakan mau pakai penggabungan atau peleburan. Kemudian diidentifikasi permasalahannya dan menyelesaikannya seperti apa. Seperti tadi contohnya, KI dia larut air, tetapi kalau dalam resep dilihat tadi nggak ada airnya. Oh, ternyata dalam lanolin itu ada air, maka kita bisa menggunakan air dalam lanolin untuk melarutkan kalium iodida terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada perhitungan dosis, kita harus hitung dulu, disesuaikan, ya, ini jika ada. Kemudian kita hitung penimbangannya, baru nanti kita tentukan prosedur kerjanya. Dan jangan lupa diberikan etiket dan label. Karena dia adalah untuk sediaan luar, maka etiket yang digunakan adalah etiket berwarna biru. Oke. Ya, oke, dari contoh-contoh yang saya berikan, kemudian pemaparan yang saya berikan, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian dulu, ya. Jangan lupa untuk absensi di Moodle, kemudian akses tugas yang sudah saya upload di Moodle. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan bahwa ada tugas studi kasus yang saya upload di Moodle, nanti ini dibagi menjadi 8 kelompok yang nanti akan dipaparkan pada pertemuan ke-14, ya. Jadi studi kasus tersebut mohon nanti dikerjakan dulu berkelompok, ya. Kemudian nanti dikumpulkan, diupload di Moodle juga nanti sebelum presentasi dilakukan. Jadi diupload di Moodle pada waktu pertemuan ke-13. Oke, saya akhiri dulu pertemuan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian PDD UKT-PT dari saya. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.